Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Habi. Jadi di sini aku akan ngejelasin brand yang cukup terkenal pada zaman sekarang ini, yaitu Uniqlo. Nah, pertama-tama aku akan ngejelasin brand-brand yang udah ada sebelumnya. Kenapa aku nggak ngebahas brand-brand yang lain? Kenapa harus Uniqlo? Nah, karena Uniqlo ini sangat menarik dan mempunyai artikel terbaru, di mana artikel-artikel yang mereka keluarkan itu sangat banyak peminatnya. Nah, kita mulai dari saat sekarang ini adalah sejarah Uniqlo. Nah, sejarah Uniqlo itu berdiri pada tahun 1949 di kota Ube yang didirikan oleh Hitoshi Yanai. Nah, jadi sebelumnya Hitoshi Yanai ini merupakan anak dari Tadashi Yanai. Nah, Tadashi Yanai ini mengambil alih kepemimpinan perusahaan pada tahun 1984 dan membuka toko pertamanya pada tahun 1984 itu di Uniqlo, kota Hiroshima. Sebelum itu mereka tidak menggunakan nama Uniqlo, tapi menggunakan nama Uniqlo Clothing and Manufacturing. Nah, selama beberapa tahun pertama, toko Uniqlo ini bertambah banyak, terutama di Jepang, karena ia membuat pakaian kasual untuk semua kalangan. Sehingga kemudian dia mengganti nama perusahaan ini pada tahun 1991 yang bernama Uniqlo sampai saat sekarang ini. Nah, itu merupakan sejarah singkat dari Uniqlo. Kemudian kita akan membahas beberapa artikel yang akan aku rekomendasiin buat teman-teman semuanya, yaitu yang pertama Uniqlo X Kaos pada tahun 2019. Nah, ini videonya. Matiin. Aku aja dalam. Matiin bilang. Nah, video yang tadi merupakan trailer teaser dari Uniqlo X Kaos pada tahun 2019. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, peminat dari Uniqlo ini sangat banyak. Terutama artikel kolaborasinya yang pertama tadi itu Uniqlo X Kaos. Aku akan ngejelasin sedikit kenapa alasan orang banyak membeli artikel tersebut. Nah, hasil kolaborasi ini terdiri atas nama Uniqlo dan seniman asal Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Brian Donnelly atau desainer kaos. Nah, desain ini diperkenalkan atau dikeluarkan artikelnya pada tanggal 3 Juni 2019 dan terjual cepat di kota-kota besar. Salah satunya di Indonesia. Seperti yang video yang kita lihat tadi, itu sangat banyak peminatnya sampai orang-orang rela untuk mengantri untuk mendapatkan artikel tersebut. Bahkan saat restock pun di Indonesia sendiri, mereka rela mengantri sehari sebelum perilisan di di Indonesia, khususnya di Jakarta dan kota-kota besarnya. Karena sangat antusiasnya orang-orang yang ada di Indonesia ini, artikel Uniqlo pun semakin hari semakin
semakin baik dan semakin diminati oleh kalangan semuanya. Padahal bagi sebagian orang koleksi pakaian ini terlihat biasa karena dipakai untuk harian. Tapi untuk penggemar berat kaos sendiri, mereka sangat menunggu karya tersebut karena mengandung nilai seni. Nah, intinya adalah ketika Uniqlo ini merilis artikelnya, mereka mempunyai pemasaran yang baik sehingga mereka dapat menarik konsumen-konsumen yang ada di pasar mereka. Nah, selanjutnya yang kedua artikel pada saat sekarang ini yang baru saja rilis yaitu Uniqlo kolaborasi dengan Billie Eilish dan didesain oleh seniman asal Jepang. Berikut cuplikannya. Nah, yang tadi merupakan cuplikan dari teaser antara Uniqlo yang berkolaborasi dengan Billie Eilish dan didesain langsung oleh seniman terkenal yaitu Takashi Murakami. Nah, koleksi ini memadukan antara street fashion seorang Billie Eilish yang didesain langsung oleh seniman kontemporer Takashi Murakami yang sangat terkenal di kalangan seniman kontemporer. Buat teman-teman yang belum tahu, Billie Eilish adalah seorang penyanyi solo di mana pada umur 19 dia sudah mendapatkan Grammy Award dengan sebagai penyanyi solo termuda pada tahun 2019. Nah, kemudian dia juga baru-baru saja mengeluarkan album yang sangat populer di Billboard. Kemudian seniman kontemporer Takashi Murakami. Takashi Murakami itu salah satu dari seorang desainer handal dan paling terkenal di Indonesia yang berasal dari Jepang dan terkenal di seluruh dunia. Bukan di Indonesia, sorry. Nah, saking terkenalnya bahkan video klip Billie Eilish pun yang berjudul You Should See Me in the Crown itu dibuatkan video klipnya oleh Takashi tersebut, sehingga Takashi dan Billie Eilish ini mempunyai jalinan kerjasama yang baik. Sebelumnya juga Billie Eilish ini juga udah pernah berkolaborasi dengan H&M, musuh dari Uniqlo sendiri. Nah, pada tahun ini mereka juga akan mengeluarkan kolaborasinya dengan Uniqlo. Nah, sehingga pada saat dua kreator atau seniman itu berkolaborasi dengan Uniqlo, tingkat penjualan dari Uniqlo itu sangat tinggi karena dari sistem pemasaran mereka sudah melalui pendekatan influencer atau orang-orang yang sangat berpengaruh di global. Saking tersorotnya koleksi Uniqlo ini merupakan grafik ini sangat diminati sehingga batas pembelian itu hanya maksimal 2 setiap orangnya di warna-warna artikel yang dikeluarkan. Nah, harga koleksi ini pun cukup terjangkau yaitu 200.000, dan ketika orang-orang menjualnya di resell itu bisa sampai 250.000 dan 500.000. Sehingga ketika orang-orang mempunyai usaha atau bisnis resell, mereka bisa mengambil artikel Uniqlo yang sedang kolaborasi dengan Billie Eilish ini untuk menambah penjualan mereka. Nah, di Indonesia ini hadir pada tanggal 29 Mei kemarin, seperti di Bali, Batam, dan Pekanbaru salah satunya. Nah, dengan strategi pemasaran yang baik dari Uniqlo ini, dengan menarik
influencer-influencer global, sehingga dapat meningkatkan peminatnya dan penjualannya pun akan semakin meningkat. Nah, berikut saya akan tampilkan beberapa artikel yang ada di Uniqlo, dan mungkin saya akan memberikan video-video tentang Uniqlo. Semoga teman-teman senang melihatnya. Saya tutup. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.